Gedung tinggi di tengah kota, kanopinya pernah runtuh juga. Kita bahas sama-sama di video kali ini dengan judul Professional Negligence dalam Arsitektur, runtuhnya kanopi Bursa Efek Indonesia. Halo semua, aku Berlian Mustika Rani, dan di video kali ini kita bakal ngobrol tentang salah satu kasus paling heboh di dunia arsitektur Indonesia sih, yaitu runtuhnya kanopi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Ini tuh bukan sekedar bangunan roboh biasa, tapi contoh nyata gimana kelalaian kecil di dunia arsitektur bisa ngasih impact besar banget ke keselamatan publik. So, let's break it dan bareng-bareng. Jadi, pada tanggal 15 Januari 2018, itu tiba-tiba aja kanopi atau lantai mezanin BEI Tower 2 ambruk. Bayangin, itu hari Senin jam kantor, orang lagi rame-ramenya dan yang kena banyak. Dari 77 korban luka-luka adalah mahasiswa yang lagi studi banding. Kejadiannya cepat banget, kayak literally beberapa detik, orang-orang yang lagi jalan di bawah mezanin langsung ketimpa reruntuhan. Struktur yang ambruk ini ternyata bagian dari renovasi awal tahun 2000-an. Artinya, bangunan ini udah dipakai belasan tahun dan kelihatan aman-aman aja. Sampai ya nggak aman lagi. Habis kejadian itu, muncul banyak pertanyaan. Ini salah desain, atau materialnya jelek, atau pengawasan yang longgar. Dan disinilah isu professional negligence muncul. Sekarang kita lihat siapa aja pemainnya di balik proyek ini. Jadi, aktor dan konflik kepentingannya tuh siapa aja sih? Yang pertama, pastinya ada arsitek dan konsultan struktur. Mereka yang bertanggung jawab nentuin desain, hitung beban, dan juga standar teknis. Yang kedua, ada kontraktor dan subkontraktor yang ngerjain instalasi dan renovasinya. Ketiga, ada manajemen gedung atau developer yang punya power ngatur pemeliharaan, inspeksi, dan nge-approve renovasi. Ini aktor yang paling sering dominan. Terus tentunya ada user atau masyarakat umum, korban yang harusnya dilindungi. Nah, konflik kepentingan di sini tuh klasik banget, kayak biaya versus keselamatan. Kalau manajemen gedung pengen renovasi murah tapi cepat, tapi konsultan maunya aman sesuai standar aja, akhirnya terjadi tarik ulur. Yang sering kalah ya standar keamanan. Ketimpangan relasi kuasa juga kelihatan, kayak developer punya kuasa finansial. Makanya konsultan dan kontraktor sering iya aja biar cepat selesai. Hasilnya banyak keputusan teknis dipangkas. Audit struktur jarang dilakukan dan boom, kejadian kayak BEI akhirnya terjadi. Nah, kalau di kode etik IAI itu gimana sih? Pertama itu ada integritas. Arsitek harus jujur dan speak up kalau ada potensi bahaya. Kalau ada bagian bangunan yang hitungannya meragukan, wajib banget bilang. Nggak boleh, udahlah, aman kali. Di kasus BEI, warning system kayak gini kayaknya nggak jalan optimal. Yang kedua itu ada kompetensi profesional. Arsitek sama engineer harus make sure desainnya sesuai standar. Nggak cuman kayaknya cukup. Renovasi struktur tuh high risk. Kalau nggak ada pengecekan ulang atau hitungan lama nggak diperbarui, ya itu jelas problem dong. Yang ketiga ada hubungan dengan klien. Jadi, arsitek wajib tetap patuh standar meskipun klien ngedesak biaya ditekan. Tapi, realitasnya banyak profesional di-push buat ngikutin keinginan klien. Ya, jebol lah etika. Keempat, ada hubungan sesama arsitek. Jadi, kolaborasi itu harus transparan. Kadang perencana sama kontraktor nggak share data lengkap. Nah, ini yang bikin blind spot. Terakhir itu ada kepentingan publik. Ini yang nomor 1, keselamatan publik mengarah ke budgeting, ke estetika, ke timeline. BEI nunjukin apa yang terjadi kalau ini tuh udah diabaikan. Nah, selain dari IAI, ada etika internasional dari AIA dan RIBA, RIBA. Dari AIA Code of Ethics itu ada arsitek wajib ngasih prioritas maksimum buat public safety. Jadi nggak ada tuh alasan ini cuma kanopi kecil, safety is safety.
Dari Riba sendiri yang professional conduct, Riba bilang arsitek harus accountable dan risk aware. Kalau renovasi bisa ngaruh ke struktur, harus ada second opinion. Failing to do this negligence. Kesimpulan sederhananya, dengan standar internasional pun kasus BEI itu kelihatan banget ada lack of due diligence alias kelalaian profesional. Nah, ada juga analisis etika utilitarian versus deontologi. Kalau deontologi itu, arsitek punya kewajiban moral buat memastikan setiap desainnya aman. Udah titik, nggak peduli biaya ataupun permintaan klien. Kalau utilitarian, arsitek yang paling bermanfaat untuk orang terbanyak harus dipilih. Kayak dalam bangunan itu berarti keselamatan publik. Kalau kasus BI gimana? Dua-duanya dilanggar. Safety nggak diprioritaskan, kewajiban profesional nggak dijalankan dengan maksimal. Terus kalau kayak gitu, ada konsekuensi hukum dan profesionalnya. Kalau bangunan runtuh, konsekuensinya itu berat banget. Pertama, ada hukum perdata. Korban itu bisa nuntut ganti rugi. Pengelola bisa kena kewajiban hukum kalau ada bukti kelalaian. Kedua, kontrak kerja. Kalau desain atau konstruksi terbukti salah, konsultan bisa dinyatakan breach of contract. Yang ketiga, ada sanksi profesional dari IAI, yaitu mulai dari teguran sampai pencabutan izin praktik. Terus ada lagi kerugian publik tentunya. Reputasi gedungnya jadi hancur, korban luka-luka, public trust terhadap bangunan umum turun. Intinya, negligence bukan sekadar salah. Ini bisa berdampak ke nyawa dan masa depan banyak orang. Nah, kalau solusi profesional dan rekomendasinya tuh supaya kejadian kayak gini gak terulang, bisa nih audit struktur rutin, jangan cuma ngandelin bangunan kelihatan masih kuat. Bangunan tua ya wajib dicek berkala. Terus ada harus dokumentasi renovasi harus lengkap. Biar semua tim tahu apa yang udah diubah dari desain awal. Harus juga keterlibatan ahli struktur independen, bukan cuma satu tim internal. Terus arsitek muda harus punya preventive ethics, berani bilang nggak bisa ke klien atau keputusan mereka mengancam keselamatan. Dan ngutamain safety above everything. Budget bisa nego, timeline bisa geser, tapi keselamatan nggak bisa ditawar. Nah, kasus BI ini ngingetin kita kalau arsitektur itu bukan cuma bikin bangunan keren, tapi juga tanggung jawab sama ngelindungin orang lain. Negligence itu sering muncul bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena banyak keputusan kecil yang diabaikan. Sebagai calon arsitek, kita harus ingat bangunan itu produk desain, tapi keselamatan itu produk etika. Thanks for watching. Jangan lupa like dan komen. Semoga tugas ini nilainya A.